Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Duta Besar Republik Indonesia di Amerika, Pak Iwan, kemudian Bapak Ketua Imam, Ketua Majelis Pengajian Al-Hikmah, para Ustadz di Al-Hikmah, beserta para hadirin, kaum muslimin, kaum muslimat, baik di Amerika maupun juga yang ada di Indonesia. Puji syukur kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pada sore hari ini dan pagi hari ini kita dapat bersilaturahim sebagai manifestasi rasa syukur kita kepada Allah atas kita telah selesai melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Silaturahmi itu merupakan suatu bagian yang penting dari ajaran Islam. Oleh karena itu maka silaturahim harus dijadikan oleh kita kebutuhan sekaligus sebagai sebuah keharusan. Tetapi silaturahmi di dalam pandangan ajaran agama kita bukan sekedar bertemu, bukan sekedar bertatap wajah, baik secara langsung maupun tidak. Tetapi harus dilandasi oleh iman dan takwa. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang pertama, Allah menjelaskan bahwa silaturahmi itu bagian dari ketakwaan. Artinya tidak ada ketakwaan yang sempurna, yang sangat baik, yang sangat indah kalau tanpa didukung oleh upaya silaturahim secara terus-menerus. Dan silaturahmi pun juga tidak akan ada nilainya dalam pandangan Allah. Hanya sekedar seremonial biasa kalau tanpa dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan. Silaturahmi dan ketakwaan dan keimanan adalah ibarat dari dua sisi dari satu koin. Dua sisi dari satu mata uang. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang kalian sering meminta dan menyebut namanya dan perhatikan oleh kita silaturahim. Jadi silaturahim itu adalah salah satu identitas kaum muslimin. Identitas orang-orang yang beriman, lifestyle orang yang beriman. Ya, gaya hidup orang-orang yang beriman, dimanapun dia berada, apapun profesi dan pekerjaannya, apapun keahliannya, apapun jabatan dan kedudukannya. Nah, cuman silaturahim ini harus diteruskan oleh hal-hal yang lain yang positif. Apa yang harus kita lakukan sehingga silaturahmi ini bermanfaat bagi kehidupan kita, meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan kualitas keberagamaan kita, maupun juga meningkatkan kualitas kehidupan sosial kita, bangsa dan negara kita yang kita cintai ini. Mari kita lihat salah satu firman Allah pada surat At-Taubah, surat 9, ayat 71. Sekaligus ayat ini harus kita jadikan sebagai lifestyle kita, gaya hidup kita. Karena ayat ini menjelaskan perilaku utama orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah. Karena kita menyadari bahwa rahmat dan pertolongan dari Allah adalah sebuah keniscayaan bagi orang yang beriman. Tidak mungkin kita bisa menyelesaikan dan mendapatkan serta meraih segala cita-cita dan keinginan kita. Baik keinginan yang sifatnya pribadi maupun keinginan yang bersifat kolektif bersama-sama, itu tidak akan mungkin diraih kalau kita hanya sekedar mengandalkan
kekuatan berpikir kita, kekuatan kerja kita, tanpa kita memohon dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula pertolongan dari Allah harus kita undang dengan perilaku-perilaku yang utama. Itulah dia perpaduan antara usaha dan doa, antara ikhtiar dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah contoh yang sangat menarik ya dari para pendahulu kita, the founding fathers ya, dari negara kita, para pendiri bangsa dan negara kita. Ternyata mereka telah menulis dengan tinta emas, diabadikan ya dalam muqaddamah Undang-Undang Dasar 45, alinea yang ketiga. Di situ kita melihat indah sekali ya apa yang ditulis oleh para pendahulu kita pada alinea ketiga ini, pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang tidak bisa diamandemen, harus tetap abadi. Ini jangan sampai dilupakan oleh kita, terutama kaum muslimin, bangsa Indonesia. Ya, misalnya sebagai contoh, di sini pada alinea ketika muqaddamah Undang 45, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Istilahnya juga rahmat Allah, bukan rahmat Tuhan. Ini tulisan konkret ya, fakta sejarah yang tidak bisa dibantah oleh siapapun juga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Inilah perpaduan ya antara ikhtiar yang sungguh-sungguh, ikhtiar yang didasari dengan keyakinan kepada Allah untuk meraih pertolongan Allah dan akhirnya diberikan dalam bentuk adanya kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita lihat sejarah ini, maka sesungguhnya pendiri negara ini orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, bukan orang-orang yang anti Tuhan, bukan orang-orang yang komunis, bukan. Orang yang menyadari bahwa kemerdekaan itu hanya mungkin diraih dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh dan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Bangsa ini dimerdekakan dengan pertolongan Allah, dengan sebab ikhtiar, perjuangan dari para pendahulu kita, orang-orang yang beriman, kaum muslimin yang punya keyakinan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya tidak ada hak hidup di Indonesia ini bagi orang yang tidak beriman, bagi orang yang tidak beragama. Ini perlu ya ditegaskan kembali. Karena inilah salah satu khazanah yang luar biasa yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa dari ayat ini kita melihat ada beberapa perilaku utama, karakter utama yang harus terus-menerus kita lakukan agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memudahkan segala urusan kita. Ya, apalagi dalam suasana Covid-19 ini, pandemi ini, tentu tidak bisa kita lakukan hanya dengan kekuatan akal kita. Ya, karena bagi saya Covid-19 ini merupakan salah satu tanda ayatun min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini. Kita tahu ayat Allah ada dua macam, ada tanziliyah yang diturunkan Al-Quranul Karim, ada juga ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta dan pada diri kita. Sanurihim ayatina fil afaqi hatta yatabayyana lahum annahu haqqun mir rabbik. Kami akan perlihatkan kepada mereka sebagian ayat-ayat kami di alam semesta ini sehingga orang semakin yakin bahwa kebenaran dari Allah adalah kebenaran yang bersifat absolut dan mutlak. Tidak boleh kita ragukan lagi. Nah, yang pertama adalah orang yang akan mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah, orang yang beriman. Iman dalam pengertian yang sungguh-sungguh. Iman yang terimplementasikan dalam perbuatan keseharian. Karena iman itu bukan sekedar pengakuan, bukan sekedar pernyataan. Laisal imanu bittahli wala bittamanni, walakinnal iman mauqira fil qalbi wa saddaqahul amal. Bukanlah iman itu hanyalah ucapan, hanyalah hiasan di bibir dan di mulut, hanyalah angan-angan. Ya, tetapi yang dikatakan iman itu mauqira fil qalbi. Apa yang terhunjam kuat dalam batin kita, dalam kalbu kita. Wa saddaqahul amal. Dan dibuktikan, dibenarkan
oleh amal perbuatan. Itulah dikatakan iman. Misalnya, orang yang beriman itu adalah identik dengan orang yang jujur dan amanah. Ya, perilakunya jujur. Jadi apapun jujur, jujur dan amanah. Dan ini adalah karakter muslim yang utama. Jadi kalau kita melihat orang Islam tidak jujur, tidak amanah, itu sungguhnya adalah memalukan umat Islam sendiri. Mengotori ajaran Islam itu sendiri yang mulia, yang menyuruh kepada kita untuk memiliki kejujuran dan keamanan yang tinggi. Bahkan junjungan kita Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis, la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahdalahu. Tidak ada iman, ya la iman, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Kemudian wala dina, dan tidak ada agama liman la ahdalahu, bagi orang yang tidak pernah menepati janji. Bayangkan tuh, amanah, menepati janji, itulah dia sumber kebaikan, sumber rahmat dari Allah, turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita perhatikan sebagai muslim dimanapun kita berada, bahwa iman itu bagian, ya, dan mendasari keamanahan kita, mendasari perbuatan-perbuatan yang tidak mencerminkan khianat. Kenapa? Karena amanah itu akan menghasilkan rizki. Sebaliknya, khianat itu akan menghasilkan kefakiran dan kemiskinan. Al-amanatu tajlibur rizqa wal khianatu tajlibul faqra. Amanah itu akan menarik rizki, wal khianatu, dan khianat itu akan menyebabkan terjadinya kefakiran yang sangat luar biasa. Jadi sebenarnya kemiskinan, kefakiran itu bukan semata-mata ditentukan oleh sumber daya alam, bukan semata-mata ditentukan oleh kegiatan ekonomi, tapi juga ditentukan oleh perilaku kita, amanah atau tidak. Karena al-khianatu tajribul faqra. Khianat itu akan menarik kefakiran, akan menyebabkan kefakiran. Kalau kita, siapapun kita ini, apakah para pemimpin, para tokoh, ya, para guru, para dosen, ya, para pimpinan ormas, ya, MPR, anggota MPR, DPR, semuanya adalah orang-orang yang amanah, pasti negeri ini akan makmur. Tapi kalau terlalu banyak yang khianat, maka pasti negeri ini akan menjadi negara yang fakir, yang miskin. Inilah hal yang mendasar yang dimaksud dengan iman. Nah, oleh karena itu sekali lagi mari kita buktikan, ya, keimanan kita, keislaman kita dalam bentuk kita menjadi orang-orang yang jujur, yang amanah, yang sabar, yang ulet, yang tahan uji, yang perilakunya pantas untuk dijadikan sebagai uswah hasanah, ya, suri tauladan yang baik bagi masyarakat lingkungannya. Yang kedua adalah ciri orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah, ba'duhum awliya'u ba'd, saling mendukung satu dengan yang lainnya, saling bersilaturahmi, memperkuat ukhuwah antara sesama orang yang beriman. Tadi kita sudah mendengar laporan dari Presiden Presiden Imam tadi tentang beberapa kegiatan yang sangat baik selama bulan Ramadan. Dan beliau mengatakan ini terjadi karena kekuatan silaturahmi, kekuatan saling berkolaborasi, kekuatan saling berukhuwah, ya, kekuatan terbangunnya kesatuan hati dan pikiran, sehingga menghasilkan sesuatu yang produktif, yang bermanfaat bagi yang lain. Ya, ini adalah yang disebut dengan ba'duhum awliya'u ba'd, saling mendukung, saling membangun ukhuwah, saling mengisi kekurangan, bukan saling menggunting dalam lipatan, bukan saling menjatuhkan. Itu bukan watak orang yang beriman. Makanya ayat lanjutannya dari surat Al-Hujurat yang dibaca tadi, setelah ayat yang pertama dijelaskan tentang bahwa orang yang beriman itu ukhuwah, ya, satu dengan yang lain, dan bertakwa kepada Allah agar mendapatkan rahmat, maka lanjutannya adalah jangan saling hina menghina. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisaun, ya. Kemudian wahai orang yang beriman, tidak boleh laki-laki dari kalian menghina laki-laki yang lain, dan tidak boleh wala nisaun min nisain asa ayyakunna khairam minhun, ya, dan jangan pula wanita menghina wanita yang lain. Boleh jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Tentu kalau sekarang itu memfitnah, ya,
lewat medsos, misalnya menyebarkan berita-berita buruk, itu tidak boleh. Walaupun memang faktanya begitu. Karena kita dilarang meramaikan aib orang lain. Ya, ini bukan bagian dari ukhuwah, tapi bagian dari pengkhianatan, saling menjatuhkan. Karena itu medsos itu sangat positif, sangat baik, tetapi juga bisa menjadi sangat negatif. Alat untuk membangun ukhuwah sekaligus juga alat untuk merusak ukhuwah. Karena itu maka di masjid ini, di kegiatan masjid, di kegiatan majelis taklim, di kegiatan keluarga kita harus dijadikan bahwa medsos itu bagian penting dari penyebaran kebaikan. Ya. Bagian penting dari pencerahan. Ya, bagian penting dari penyatuan hati dan pikiran sehingga kita akan menjadi kuat. Ya, ba'duhum awliya'u ba'd. Bahasanya juga dalam surat At-Taubah ayat 71 ini, ba'duhum awliya'u ba'din. Nah gitu ya. Sebagian dari mereka, dari orang yang beriman adalah saling pendukung pembela yang lainnya. Ini harus kita tumbuhkan sekarang. Ukhuwah Islamiyah bagian penting dari kehidupan kita. Walaupun kalimat ini mudah diucapkan, ya, tetapi sulit untuk dilaksanakan, tetapi kita harus terus ya memaksakan diri kita, ya, mengerahkan segenap potensi yang kita miliki untuk membangun ukhuwah Islamiyah ini demi kejayaan umat, kejayaan bangsa dan negara yang kita cintai. Kita bangun ukhuwah Islamiyah ini. Itu yang kedua ya, dari perilaku orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bahwa ukhuwah yang kita harus bangun dalam kerangka melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu adalah bukan semata-mata dengan lisan, dengan ceramah, bukan. Tapi ukhuwah Islamiyah itu yang kemudian melahirkan amar ma'ruf itu, amar ma'ruf nahi munkar, bisa dengan lisan, dengan tulisan, dengan karya-karya nyata, bahkan juga dengan jabatan. Kita sering bersyukur kalau ada pejabat misalnya yang punya kekuasaan, kemudian sering bersama dengan kaum muslimin dalam melakukan kegiatan yang baik. Ya, bahkan saya punya pengalaman sendiri ketika saya menjadi ketua umum Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, ada satu BUMN yang ketika zakat itu diserahkan pada kesadaran para pegawainya, itu setiap bulan hanya terkumpul kurang lebih 154 juta rupiah. 154 juta. Padahal itu pegawainya puluhan ribu. Ya, tetapi ketika Pak Dirutnya ketika itu membuat sebuah SK mewajibkan setiap karyawan muslim yang memenuhi nisab gajinya, maka dipotong secara langsung ya dengan payroll system. Apa yang terjadi? Walaupun pada mulanya ada sebagian kecil yang menolak, tapi kemudian menjadi kebutuhan. Ternyata pada bulan berikutnya, saya masih ingat sekali, bulan Agustus ditandatangani SK-nya, kemudian bulan September itu dimulai pemotongan langsung, itu terkumpul 5,2 miliar. Bayangkan itu. Ya, saya katakan Pak Dirut itu berjuang untuk umatnya, bangsanya, bukan sekedar dengan menjelaskan, tapi juga dengan SK. Nah, ini SK adalah SK dakwah namanya. Contohnya. Ya, ini yang sangat luar biasa ternyata. Ya, sampai berapa ratus persen tuh kelipatannya. Dari 150 juta kemudian terkumpul 5,2 miliar. Ya, itu pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Ya, bisa dalam bidang pendidikan, kita punya pendidikan yang berkualitas, ya, pendidikan yang mampu meningkatkan kecerdasan, ya, ketakwaan dari para anak didik kita. Demikian pula dalam bidang kesehatan dan lain sebagainya. Pendeknya amar ma'ruf nahi munkar itu adalah seluasnya kehidupan manusia. Dan kita harus ikut terlibat menjadi pemain, jangan menjadi penonton. Pemain dalam bidang dakwah sesuai dengan bidang kita masing-masing. Ibu-ibu misalnya, kan gerakan dakwah, pengajian apapun juga, itu kalau ada ibu-ibu aktif, turun, itu beda tuh. Ya, konsumsinya akan lebih banyak. Biasanya itu kan begitu. Kehadiran ibu-ibu itu bukan sekedar konsumsi ya, tapi juga menyebabkan ramainya pengajian. Karena hasil pengajian ibu-ibu itu biasanya disampaikan pada suaminya.
disampaikan pada anaknya. Beda dengan pengajian bapak-bapak, cenderung untuk sendiri. Jadi oleh karena maka semuanya bergerak, ya, dalam bidang kajian, dalam bidang kebaikan, silakan semuanya. Kaum ibu, kaum bapak, anak muda, orang tua, ya, silakan sesuai dengan bidang masing-masing. Akan hidup, ya, umat ini, bangsa ini ketika semuanya bergerak dalam bidang amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Karena kalau kita menjadi pemain akan ada kecenderungan untuk mendapatkan kemenangan. Beda dengan penonton. Penonton itu walaupun rajin nonton, itu tidak akan pernah mendapatkan peluang untuk menjadi pemenang. Ya, pemain bola yang akan ada kemungkinan mendapatkan kemenangan piala, tapi penonton bola tidak mungkin. Walaupun di negara kita dulu waktu bola dunia, pertandingan bola dunia, banyak pertandingan malam hari itu. Jam 2 mereka sudah bangun. Dia nonton bola dulu sebelum tahajud, bahkan tahajud kadang-kadang ketinggalan. Walaupun rajin tiap malam, ternyata tidak pernah kita mendengar juara nonton bola. Yang ada adalah juara pemain. Walaupun pemain ada resikonya. Bisa kakinya patah, ya, bisa berbahaya bagi tubuhnya. Ya, beda dengan penonton. Ya, jadi ini oleh karena maka amar ma'ruf nahi munkar adalah bagian dari kehidupan kita. Dimanapun kita berada, ya, kita hidupkan suasana amar ma'ruf nahi munkar dalam berbagai macam bidang kehidupan. Kemudian berikutnya adalah upaya untuk mengundang rahmatan pertolongan Allah adalah wa yuqimunas shalah, menegakkan salat. Silakan salat itu ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Ya, pada kesempatan apapun, bagaimanapun juga kita sulit untuk mendapatkan waktu khusus, kita lakukan. Apalagi kalau bisa secara konsisten kita laksanakan di awal waktu. Ya, karena Nabi pernah ditanya, "Ayyul a'mal afdalu ya Rasulullah?" Amal perbuatan apa yang paling utama wahai Rasul? Beliau menjawab, "As-salatu fi awwali waqtiha." Salat di awal waktu. Dan secara khusus mungkin masjid-masjid, ya, masjid dimanapun, ya, itu coba ada satu program dalam mengajak generasi muda cinta pada salat. Kenapa? Karena cinta pada salat dan melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya itu akan melahirkan kekuatan spiritual, kekuatan batin, kekuatan pikiran. Ya, anak-anak yang terbiasa salat dengan baik itu akan tahan terhadap intervensi sesuatu yang buruk, baik pikiran maupun kelakuan. Akan tahan dari intervensi pergaulan bebas, intervensi minuman keras, intervensi narkoba dan lain sebagainya. Coba bisa dilihat itu dalam surat Maryam ayat 51 kalau tidak salah, 51 atau 59, ya. Di situ dijelaskan bagaimana kalau anak-anak generasi muda bukan meninggalkan sholat, ya, menyia-nyiakan sholat. Apalagi kalau sudah meninggalkan sholat. Menyia-nyiakan sholat itu misalnya, kalau di Indonesia sholat duhurnya istiqomah 2:30 misalnya. Harusnya jam 12 kurang, ini jam 2:30. Demikian sholat yang lain. Maka Allah berfirman dalam surat Maryam tadi, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka kemudian lahir generasi-generasi berikutnya yang adha'us shalah, menyia-nyiakan salat. Ya, sekali lagi, hanya menyia-nyiakan salat, bukan meninggalkan salat. Ya, adha'us shalah, maka dia menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, kemudian mengikuti hawa nafsunya, dikendalikan oleh hawa nafsunya, dikendalikan oleh pikiran-pikiran buruknya, panglimanya hawa nafsunya, bukan kalbunya, bukan hatinya, bukan pikiran yang baik. Tidak pernah punya pikiran yang positif, selalu negatif. Kalau orang tidak pernah sholat itu negatif terus, karena tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Husnudzonnya tidak terbangun dengan baik, karena husnudzon itu akan terbangun ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita jauh, maka yang terjadi adalah suudzon. Pada siapa saya suudzon? Buruk sangka terus, ya. Di kita kan sekarang banyak nih, ya, yang buruk sangka satu dengan yang lainnya, ya, yang kerjanya tidak pernah itu ada husnudzon, suudzon terus. Kenapa? Karena mungkin salah satu penyebabnya adalah menyia-nyiakan sholat, atau mungkin sudah meninggalkan sholat. Ya, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwa fasawfa yalqauna ghayya. Kemudian berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, wa yu'tunaz zakah, yaitu menunaikan zakat. Zakat, infak dan sedekah. Ya, itu potensi umat yang sangat luar biasa. Ya, kesadaran berzakat, kesadaran berinfak
Harus terus-menerus kita lakukan, kita kuatkan. Ya, jangan ragu-ragu. Kalau kita punya penghasilan, mendapatkan penghasilan pada tanggal tertentu, keluarkan zakatnya minimal 2,5%. Ya. Allah Subhanahu wa taala memversuskan zakat dengan riba. Riba itu kan bertambah, 2,5%, 5%. Tetapi di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum 39 Allah menjelaskan, ya, wa ma ataitum min riban liyarbu'a fi amwalin nas fala yarbu' indallah. Harta yang kalian ribakan supaya berkembang dalam pandangan manusia tidak akan pernah berkembang dalam pandangan Allah. Bayangkan tuh, ekonomi ribawi tidak akan pernah berkah, tidak akan pernah berkembang, tidak akan pernah menghasilkan kesejahteraan. Karena Allah sudah mengatakan, fala yarbu' indallah. Sebaliknya, wa ma ataitum min zakatin turidu wajhallah. Harta yang kalian keluarkan zakatnya supaya dengan niat ikhlas karena Allah, walaupun secara nominal berkurang. Saya punya penghasilan 10 juta, saya keluarkan 2,5%, berkurang 250.000. Tetapi ternyata Allah menjelaskan, wa ma ataitum min zakatin turidu wajhallah fa ulaika humul mudhifun. Makanya ketika Bapak Ibu punya penghasilan, langsung saja, gak usah ragu-ragu, keluarkan zakatnya 2,5%. Menghitung zakat, ya, sangat mudah. Saya tidak setuju dengan orang-orang yang mengatakan menghitung zakat itu susah. Menghitung zakat itu adalah sangat mudah. Yang susah mengeluarkannya. Makanya kita biasakan. Demikian pula infak sedekah di luar zakat. Itu luar biasa. Al-Baqarah 276 menjelaskan itu. Al-Baqarah 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan riba. Menghancurkan riba. Wa yurbis shadaqat. Dan akan mengembangkan sedekah. Ya, bayangkan oleh kita itu. Sedekah yang kelihatannya mengurangi harta kita akan berkembang. Makanya gak usah ragu-ragu. Ya, untuk belajar, untuk terus-menerus melakukan kegiatan bersedekah, berinfak, berbagi kepada sama. Apalagi pada masa pandemi ini sangat penting semangat berbagi, semangat memberi untuk kita lakukan. Di depan rumah kita, para jamaah sekalian, ada 2 malaikat setiap pagi yang siap mendoakan tergantung pada niat kita, niat pemilik rumah itu. Kalau kita berniat untuk memberi, saya mau berinfak nih, mau bersedekah hari ini, maka ada malaikat yang mau doakan, Allahumma i'ti munfikon khulafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang akan berinfak khulafa, pengganti. Bayangkan itu, doakan malaikat, makbul doanya. Makanya orang suka berinfak, berzakat, enggak pernah ada yang jatuh miskin. Tidak pernah. Karena doa malaikat yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya kalau orang itu bakhil, kikir, tidak mau memberi hanya untuk dirinya dan keluarganya, bagaimana doa malaikat? Wa'ti mumsikan talafa. Berikan kepada orang yang mumsik itu talafa, kerusakan, kerugian. Ya, jadi karena itu maka orang yang bakhil tidak pernah kaya, tidak pernah senang hidupnya. Jadi sekali lagi bahwa kesediaan, kesadaran berzakat, berinfak, bersedekah harus kita lakukan. Dan yang terakhir, wa yuti'un Allah wa rasulah, bertaat-taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena kita yakin aturan dari Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Kebaikan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat bangsa, dunia ini, dan kemudian juga di akhirat nanti. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa taqabbal ya karim. Siyamana wa siyamakum. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.